Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryansyah dengan NIM 23051204022. Di sini saya akan melanjutkan praktikum dari mata kuliah jaringan komputer. Kemarin di video sebelumnya kita sudah melakukan praktikum terkait eh, routing statik. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum tentang routing dinamis, di mana routing dinamis ini sistemnya lebih mudah daripada routing statik, di mana nantinya kita hanya perlu menginformasikan terkait jalur dari setiap router yang ingin dituju ataupun IP dari sebuah server atau IP dari sebuah lab ya. Jadi hanya dengan kita memasukkan IP-nya saja, secara otomatis nantinya router akan mempelajarinya secara sendiri. Bisa dilihat di sini. eh Nantinya eh routing dinamis sendiri itu hampir sama sih seperti routing statik, namun bagaimana cara kita men-settingnya itulah yang nanti berbeda. Nah, di sini saya sudah punya, kita pakai sistem yang sebelumnya. Kita pakai desain alur yang sebelumnya di routing statik ya. Eh, di sini saya sudah melakukan setting terkait routing dinamis. Tapi sebelumnya kalau kalian atau teman-teman mau melakukan routing dinamis, pertama di routing statik ini sebelumnya di sini kita sudah melakukan banyak sekali hubungan ya, melakukan hubungan terkait dari PC mana ke server mana. Nah, itu kita perlu mengetahui jalurnya. Nah, itu kita melakukan di sini. Tapi sudah semuanya sudah saya hapus. Kita langsung ke RIP aja. Nah, di RIP ini sebelumnya, di RIP routing ini itu sebelumnya itu nggak ada V2 atau version 2. Itu kalian harus melakukan setting terlebih dahulu kalau di sini tuh. Nah, eh kalian itu harus yang namanya. Jadi kalian di sini harus apa namanya tuh melakukan setting di RIP-nya. Jadi caranya itu kalian pencet statik, habis itu ke RIP dua kali. Setelah seperti ini, kalian masuk ke CLI, kalian enter. Nah, kalian enter ini, kalian masuk ini no auto summary dan juga version 2. Jadi kalian ketik dulu no auto summary, habis itu sudah selesai kalian enter, kalian ketik version 2 enter, sudah selesai kalian masuk ke config, habis itu ke static, ke RIP. Nah, kalau seperti ini dia akan langsung saving dan akan langsung berubah ke RIP routing version 2 seperti itu. Begitu pula dengan router 2 dan router 3. Jadi hapus semua routing statiknya, setting di bagian RIP semuanya ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal memasukkan IP-nya saja di sini. Nah, di sini yang pertama yang saya masukin itu adalah IP lab-nya 192.168.1.0. Ini akan mencangkup dua lab ini ya. Kemudian 13, kemudian kalian harus memasukkan jalur ya, jalur dari routingnya ya. Pertama itu yang 13.0.0.0 ini tuh yang ini, dari router 1 ke router 3. Kita hanya memberitahu si server bahwa jalurnya itu ini. Nah, nanti dari servernya nanti ke sini nanti dia akan baca secara mandiri. Jadi ini terus yang 12.000 itu ini. Tapi kalau kalian mau memasukkan itu seperti ini. Kalau kalian mau masukkan itu seperti ini. Tentu kalau yang daerah sini itu kan 23 ya, kalau nggak salah ingat.
23.23.23.0 dan nah seperti ini. Kalau walaupun kalian masukkan 23.23.23.0, nah dia akan secara otomatis di sini dia akan berubah menjadi 23.0.0.0 seperti itu. Jadi begitu pula dengan yang di atas ini. Jadi ini 12.12.12.0 saat diadd dia akan jadi 12.0 titik 0 dan titik 0. Nah, seperti itu juga ya. Jadi kita remove aja karena 23 tidak diperlukan di routing 1. Oke, ini sudah. Begitu kita ke router 2. Router 2 sama di CLI nanti kalian lakukan hal yang sama. Di RIP-nya sudah versi 2. Yang ini juga, ini yang 192.168.1.0 itu ada ini jalurnya yang ini. Kemudian 23.0 itu ada jalurnya yang ini. 12 ada jalurnya yang ini. Sudah. Kemudian di router 3 sama di RIP. Di sini ada jalur 13. Jalur 23 3.0.0.0 itu ini routernya sendiri dan 43.0 yaitu server. Dua-duanya ya. Oke, dan jangan lupa setiap kalian sudah melakukan perubahan RIP atau routing di sini jadi version 2, kalian masuk ke setting untuk melakukan save pada routernya. Ya, jadi save ini dilakukan jika umumnya kalian menyimpan praktik file yang kalian buat di sini itu agar dia tidak kembali ke reset ke version sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah melakukan rebooting atau melakukan pengisian terlebih dahulu ya. Nah, di sini kalian jangan terburu-buru masuk ke simulation karena karena routing dinamis ini memerlukan waktu untuk si routernya itu belajar ya. Jadi kita tunggu dulu 30 detik ya. Mungkin kita bisa melakukan percobaan di sini. Nah, hanya dengan kita melakukan cobaan di sini hanya dengan menempatkan IP utama saja apa yang terjadi di sini. Nah, kita masuk ke simulation, ternyata SMBP di sini kita lakukan testing. Nah, kita sudah berhasil melakukan ya. Sudah telah berhasil ya. Nah, namun di sini kita akan melakukan beberapa praktikum yang tertulis di buku panduan. Ya, di sini. Kirimkan PC1 kirimkan PDU PC1 ke PC2. Oke, kita lakukan pengiriman. Sebentar. Kita kembali ke dalam dulu. Tunggu beberapa detik, kita ke simulation. Nah, berhasil. Kadangkala di Scope tersebut seperti itu ya, ada errornya sedikit, tapi coba lagi. Oke, berhasil. Kita delete. Habis itu PC1 ke PC3. Oh, ada yang gagal. Tak apa, kita coba lagi. Kita PC3. Nah, oke, berhasil. Habis itu kita ke server 1. Ke server 2. Oh, that error.
Nah, di sini sebenarnya jika kita ingin mencoba hal yang contoh di sini, kita coba hapus salah satu koneksinya ya di sini. Kita coba hapus. Kita masuk ke real time dulu. Kita hapus salah satu konektornya. Di sini sebenarnya dia akan tetap berjalan, namun kita harus menunggu beberapa detik, sekitar 30 detik, agar si routernya dapat belajar. Di sini kita akan memutus hubungan dari router satu langsung ke router 3. Jadi nantinya jalannya itu dari router satu kalau mau ke server ya. Jadi dia harus ke router 2 dulu, habis itu baru ke router 3, baru ke server, begitu pula sebaliknya. Ya, kita tunggu sebentar. Baik, sepertinya sudah cukup ya untuk menunggunya. Jadi kita masuk ke simulation. Kita taruh dari V1 langsung server 1. Coba. Ya. Nah, ya akan langsung ke router 3. Ke server kembali. Seperti itu dan ya dia akan kembali. Dan ya. Nah, setelah itu jika kita ingin menyambungkannya kembali, ya kita tidak perlu melakukan apapun, kita hanya tinggal menunggu saja. Karena seperti yang saya bilang, kita hanya perlu menunggu biar routernya nanti belajar secara mandiri. Oke, sepertinya sudah cukup untuk waktunya. Kita bisa melakukan percobaan di sini. Kita lakukan percobaan di sini. Baik, sekian praktikum yang dapat saya sampaikan tentang praktikum routing dinamis. Jadi dari teman-teman bisa mencobanya sendiri untuk bagaimana menghubungkan setiap routernya ya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.